Rindu untuk mendengar akan firman Tuhan. Amin saudara. Katakan bersama-sama, together stronger. Bersama-sama kita akan semakin kuat. Ada amin saudara. Bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara seiman. We are hand in hand, maka dari itu makin hari kehidupan kita akan semakin kuat. Ada amin saudara. Berapa banyak di antara saudara adalah orang-orang yang kuat? Sepertinya saudara nggak yakin bahwa saudara adalah orang-orang yang kuat. Because you do not believe that God is in you. If you believe God is in you, that's why you know that you are strong. Ada amin saudara. Kalau setiap daripada saudara percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan saudara, maka dari itu saudara akan percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang kuat. Kalau kita di dalam kehidupan kita, kalau kita ini menyadarin bahwa kita adalah orang yang kuat, bersama tentunya dengan Tuhan. Bukan firman Tuhan katakan not by might, not by power. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan. Kalau setiap daripada kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita, of course dengan kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu setiap daripada kita adalah orang-orang yang kuat. Ada amin saudara. Kalau kita melihat seperti apa yang saya katakan di dalam ministry meeting, bagi saudara yang ikut di dalam ministry meeting. Bahwa setiap daripada kita adalah orang-orang yang kuat. Karena kita boleh melihat bagaimana Tuhan memakai akan kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Yang ada di dalam firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang kuat. Sepertinya dunia menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang biasa. Seperti murid-murid Tuhan, seperti Yohanes, seperti daripada Petrus. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Mungkin dunia melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa. Tetapi ada sesuatu kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita hari ini, biarlah kita boleh bersama-sama melihat bahwa ada kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Bagaimana saya melihat kekuatan yang ada di dalam kehidupan daripada mami saya. Kalau saya boleh ilustrasikan kepada saudara. Mami saya adalah orang yang kuat. Setiap tahun melahirkan satu anak. Dia adalah orang yang kuat, melahirkan 15 anak. Bagi saudara yang belum mengetahui, saya adalah anak yang ke-9, saudara. Maka dari itu saya percaya mami saya adalah orang yang kuat. Bagaimana dia memelihara akan anak-anaknya. Bagaimana dia memberikan makan untuk anak-anaknya. Saya percaya dia adalah orang yang kuat. Dia bukan orang yang mudah give up. Maka dari itu, di dalam kehidupan saya melihat akan semuanya ini, menambah saya sendiri secara pribadi percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ada amin saudara. Ayah saya adalah orang yang kuat kalau saya boleh katakan. Hidup bersama-sama dengan mami saya selama sepanjang umurnya. Dia adalah orang yang kuat, dia tidak pernah give up. Dia menikah bersama dengan mami saya dan sampai meninggal, dia tetap setia dengan mami saya. Dia adalah orang yang kuat. Saudara pun adalah orang-orang yang kuat. Ada amin saudara. Saya begitu melihat akan sesuatu kehidupan yang luar biasa bahkan di dalam Alkitab pun. Kalau kita melihat akan kehidupan daripada Noah, Noah adalah orang yang kuat. Kalau kita melihat akan bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk membangun akan suatu bahtera. Mungkin orang lain tidak percaya tetapi kepercayaan daripada Noah. Kekuatan yang ada di dalam kehidupan daripada Noah. Maka itu Noah atau Nuh membangun akan sesuatu bahtera yang Tuhan perintahkan. Bagaimana kita melihat akan kehidupan daripada Abraham.
Saya pernah katakan bahwa bagaimana Abraham diperintahkan untuk keluar ke tempat yang dia tidak tahu. Tetapi Abraham adalah orang yang kuat. Di dalam kesetiaan, di dalam kepercayaan yang dia pegang. Abraham adalah orang yang kuat. Bagaimana kita melihat akan kehidupan Yusuf. Yusuf adalah orang yang kuat. Bagaimana mengalami sesuatu penganiayaan, mengalami sesuatu fitnah. Tetapi Yusuf adalah orang yang kuat. Bagaimana kita melihat akan kehidupan daripada Daniel. Sebentar lagi kita Daniel fasting. Bagaimana Daniel tidak menajiskan akan dirinya dengan makanan-makanan raja. Dikatakan. Daniel adalah orang yang kuat. Tidak mengikuti akan ajaran-ajaran Babylon. Tidak mengikuti akan makanan-makanan yang mereka persembahkan kepada berhala dan mereka makan. Daniel tidak demikian. Daniel adalah orang yang kuat. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah kita boleh percaya bahwa di dalam kehidupan daripada kita, setiap daripada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Hari ini saya ingin membawa di dalam Together Stronger kita akan banyak mendengar akan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Timotius, 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku, yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang yang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ayat yang kelima, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Dan pokok-pokok secara mutlak mereka kemukakan. Ayat yang ke-8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bukan orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Ayat yang ke-10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu bertentangan dengan ajaran sehat. Ayat yang ke-11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Di dalam surat daripada Rasul Paulus kepada Timotius, sesuatu ajakan daripada Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, untuk selalu hidup di dalam kekuatan, untuk selalu tetap kuat. Orang-orang di Efesus yang pada saat itu mengalami sesuatu kehidupan, yang mana mereka ada sesuatu desakan, mereka ada sesuatu ajaran-ajaran yang mendesak akan mereka. Sesuatu yang boleh saya katakan sesuatu yang kuat menekan akan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Kalau kita melihat akan background daripada Timotius, Timotius adalah seorang yang masih relatif
sangat muda saat itu. Background daripada Timotius. Timotius adalah sesuatu nama yang sangat indah. Di sini ada dua orang yang bernama Timotius. Timotius mengandung sesuatu arti yang indah, yaitu one who honoring God. Orang yang honoring, yang menghormati Allah, yaitu arti daripada Timotius. Timotius adalah seorang yang mana di dalam perjalanan daripada Rasul Paulus di dalam first journey. Kalau saya boleh katakan, pada saat first journey daripada Rasul Paulus ke Efesus, karena ke Efesus, ke Listra dan lain sebagainya, karena Rasul Paulus menemukan akan seorang daripada Timotius yang mana dibesarkan oleh seorang ibu, yang bapaknya adalah seorang Yunani, tetapi ibunya adalah orang Yahudi. Adalah orang yang percaya pada saat itu, dan Timotius pun menjadi orang yang percaya. Dia dibesarkan dan boleh saya katakan digembalakan oleh ibunya sendiri, diajar oleh ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat melalui ibunya Yunike, dan juga melalui akan neneknya, firman Tuhan katakan, yaitu neneknya Louis. Sesuatu di mana Timotius sebagai seorang yang mana menjadi orang yang benar-benar beriman. Kalau saya boleh katakan, sesuatu yang luar biasa ada di dalam kehidupan daripada Timotius. Tetapi kita tahu bahwa Timotius adalah orang yang masih muda. Timotius bukan sesuatu orang yang mana adalah orang yang hebat, tetapi adalah orang yang mana benar-benar andar Tuhan. Dia bukan orang yang hebat, dia adalah orang-orang yang biasa seperti saudara dan saya. Timotius berada pada saat itu, ditinggalkan di Efesus oleh Paulus. Karena ada sesuatu tugas yang mana Rasul Paulus ingin untuk dikerjakan oleh Timotius di Efesus. Efesus perlu ada sesuatu pengajaran yang sehat. Ada sesuatu di mana untuk mereka untuk tetap terus bisa strong di dalam iman mereka. Karena ada sesuatu banyak sekali tekanan yang datang di dalam kehidupan daripada orang-orang di Efesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, dia menuliskan akan suratnya dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Pertama, Rasul Paulus memberikan sesuatu, bagaimana relationship kepada Tuhan, sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan daripada setiap orang percaya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan tentang sesuatu relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus adalah dasar daripada pengharapan kita. Dia adalah juru selamat yang ada di dalam kehidupan daripada setiap orang percaya. Dan dikatakan di dalam ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang sah. Sesuatu perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius yang masih muda. Timotius yang mana iman mempunyai sesuatu iman yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bagaimana pentingnya akan doktrin. Pentingnya akan kepercayaan untuk selalu membuat kita untuk tetap strong. Sesuatu yang Rasul Paulus mau untuk terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang Efesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam suratnya, dengan harapan orang-orang di Efesus pun juga membaca dan mengerti keinginan daripada Rasul Paulus. Yang mana kalau kita boleh lihat bahwa di dalam kehidupan daripada orang-orang di Efesus banyak sekali ajaran-ajaran yang mana menyesatkan. Setiap hari di dalam kehidupan kita pada saat ini pun banyak sekali hal-hal yang kita boleh dengarkan, hal-hal yang terjadi, hal-hal yang mudah sekali untuk membuat saudara dan saya mudah
untuk tersesat. Sesuatu yang sepertinya ajaran-ajaran yang sehat. Sepertinya ajaran-ajaran yang mengenakan akan kehidupan kita. Tetapi hal-hal banyak yang terjadi menyesatkan akan kehidupan orang-orang percaya. Together stronger. Bukan hanya sekedar sesuatu slogan. Bukan sesuatu tema yang saudara dan saya punyai. Oh oke, tahun lalu adalah Together Glorious, and then this year adalah Together Stronger, and then next year what else? Tetapi saya percaya biarlah Together Stronger boleh menjadi sesuatu hal nubuatan yang boleh terjadi atau prophetic word yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita semakin kuat. Ada amin saudara. Untuk setiap daripada kita semakin kuat. Dunia ini membawa kita semakin hari, semakin kita berada di dalam sepertinya tanpa kita sadarin. Di dalam sesuatu yang mana kita sulit untuk melihat mana yang mana yang hitam, mana yang putih. Kita hidup di dalam sesuatu gray area, kalau saya boleh katakan. Mudah sekali kita hidup seperti hal yang demikian. Sulit sekali untuk kita berbicara. Sulit sekali untuk kita mengerti akan kebenaran. Karena semuanya sepertinya sesuatu yang make sense. Saudara, banyak sekali yang saya boleh dengarkan pada saat-saat seperti ini. Di dalam hal, kalau saya boleh katakan, di dalam perkataan yaitu pluralism. Pluralism yang mengajarkan bahwa semua agama adalah baik dan semuanya adalah benar. Sesuatu pluralisme yang membawa akan kehidupan kita, yaitu untuk kita mengalami, menerima akan ajaran-ajaran yang lain untuk memasukkan di dalam kehidupan kita. Bahkan banyak yang terjadi pada saat ini di dalam perkataan relevance, di dalam perkataan tolerance, di dalam perkataan akan interfaith dan lain sebagainya. Tanpa kita sadarin, dunia akan membawa kepada kita, kepada sesuatu di mana kita tidak akan mengetahui akan kebenaran akan firman Tuhan lagi. Padahal firman Tuhan berbicara sesuatu yang strong, sesuatu yang benar, sesuatu yang mana jelas sekali. Banyak sekali di dalam kehidupan kita, ya, saya katakan kepada seorang insurance agent, yang mana saya katakan, at this time is very difficult to be faithful. Dan dia menyetujui, that's true. Sulit sekali saat ini. Beberapa tahun yang lalu, pada saat saya tinggal di California selama 12 tahun, saya faithful dengan AAA. Karena AAA adalah insurance yang the best di California, dan harganya pun juga relatif murah. Dan kalau turun, dia turun, naik-naik. Tetapi saat ini, berapa banyak harus pindah daripada insurance satu, pindah ke insurance yang lain. It's hard to be faithful. Kita harus mengganti insurance demi insurance. Karena sesuatu keadaan yang tanpa saudara dan saya sadarin, mudah sekali untuk kita tidak faithful. Ada amin saudara. Mudah sekali kita terbawa di dalam kehidupan kita dengan banyaknya media. Dengan banyaknya kita bisa mengambil sesuatu informasi. Dengan gampangnya kita pindah dari satu dengan pindah dari yang lain. Dengan banyaknya boleh saya katakan juga gereja pada saat ini. Membuat orang mudah sekali tidak faithful. Sesuatu di mana ajaran demi ajaran ataupun keadaan membuat kehidupan kita untuk tidak faithful lagi. Untuk kita tidak setia kepada firman Tuhan. Tidak setia kepada ajaran Tuhan. Mudah sekali kita memikirkan akan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita harus berhati-hati. Kalau Rasul Paulus memerintahkan kepada Timotius,
Kalau saudara membaca di dalam ayat yang berapa? Ayat yang ketiga. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I urge you, when I went to Macedonia, remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine. Dikatakan, untuk Timotius stay di Efesus. Rasul Paulus mendesak, dikatakan, I urge you. Kalau saya boleh membayangkan akan keadaan daripada Timotius. Timotius pada saat itu saya percaya di dalam keadaan gak tahan. Sesuatu keadaan yang gak tahan di Efesus. Sesuatu yang terjadi yang mana desakan yang mendesak akan Timotius pada saat itu. Mungkin dia ingin lebih baik mengikuti akan Rasul Paulus ke Macedonia is better than stay in Ephesus. Oleh sebab itu dia katakan, Rasul Paulus mengatakan, I urge you, aku benar-benar mendesak kamu, menginginkan untuk engkau stay di Efesus. Karena sesuatu hal yang penting untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus pada saat itu mengalami sesuatu desakan yang kuat. Bahkan sampai orang yang dikatakan strong di dalam imannya pun, dia ingin keluar dari Efesus. Gak tahan melihat bagaimana apa yang terjadi, yang pada saat itu terjadi di Efesus. Dan Rasul Paulus berhasil untuk meminta untuk Efesus stay. Untuk mengajarkan, untuk menasehatkan, untuk bahkan memerintahkan akan pengajar-pengajar yang sesat itu untuk tidak mengajarkan akan ajaran-ajaran kepada mereka. Sesuatu yang Rasul Paulus benar-benar inginkan untuk orang-orang di Efesus stay strong. Sesuatu di mana dia ingin untuk tetap tinggal di dalam kehidupan yang selalu kuat. Bahkan kalau kita boleh lihat, kenapa Rasul Paulus meminta akan Timotius untuk tinggal di Efesus? Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul, dikatakan di dalam pasal yang ke-20, saudara boleh buka bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Yang berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sesuatu pada saat Rasul Paulus berada di Efesus pada saat itu. Pada saat Rasul Paulus ingin berpisah, Rasul Paulus mengatakan, aku tahu bahkan apa yang akan terjadi. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang penyesat itu seperti serigala-serigala. Yang mana serigala-serigala itu adalah serigala-serigala yang ganas dikatakan, yang akan masuk di tengah-tengah dan tidak akan menyayangkan akan kawanan itu. Sesuatu yang akan terjadi, Rasul Paulus telah ketahui. Sesuatu keganasan daripada penyesat karena pekerjaan daripada iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis tidak peduli. Di mana iblis memakai akan kehidupan daripada orang-orang yang menyesatkan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Oleh sebab itu biarlah kita untuk tetap selalu strong. Ada amin saudara. Dan kita hidup di dalam kebersamaan kita. Together
Jangan kita ada memisahkan diri. Kawanan domba yang memisahkan diri, tidak ada sesuatu relationship. Maka dari itu kawanan itu akan menjadi kawanan yang weak, yang lemah. Perlu ada sesuatu di mana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada sesuatu relationship yang Rasul Paulus katakan, yaitu pertama relationship kita dengan Tuhan. Dan bagaimana relationship kita dengan mentor kita. Rasul Paulus mengatakan, aku sebagai rasul, dia katakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa engkau anakku. Ada sesuatu relationship antara Rasul Paulus dengan Timotius. Di dalam kehidupan kita saya ingin mengingatkan kepada para bapak, kepada para ibu. Remember your children. Jangan sampai mereka hidup di dalam penyesatan. Perlu ada sesuatu relationship sehingga Rasul Paulus pun, padahal Timotius bukan anak, tetapi dia katakan, anakku yang sah, dia katakan. Bagaimana Rasul Paulus memberikan sesuatu perhatian yang khusus kepada Timotius. Bagaimana Timotius disciple oleh Rasul Paulus sendiri. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak jasmani dan ibu-ibu jasmani, perhatikan bagaimana anak-anak kita. Kalau kita boleh melihat akan semua, Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita sebagai kepala, sebagai ayah, sebagai ibu di dalam rumah tangga. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab lebih daripada Sunday school teacher. Ada amin, saudara. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang bagaimana kita bisa menjaga akan kawanan domba daripada segala serigala-serigala yang ada. Rasul Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk please stay di Efesus. Untuk tinggal di Efesus. Karena sesuatu yang sangat mendesak dan menyesatkan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang menyesatkan, yang berusaha untuk menyesatkan akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, kita melihat bagaimana yang terjadi pada saat-saat ini. Saya ingin untuk Tika please PowerPoint saya. Seorang yang bernama Jose Luis de Jesus. Saudara pernah mendengar, saudara pernah melihat akan orang ini. Belum keluar ya? Where is that? Enggak ada? Hah? Jose Luis de Jesus Miranda adalah seorang minister yang mengatakan dia adalah Tuhan. Dia memakai simbol 666 di armnya, saudara. My PowerPoint gone? Ya. Yang mana dia mempunyai thousands member yang berada di dalam 30 country pada saat ini. Yang kita tahu bahwa dia, yang lalu berita memberitakan bahwa dia berada di Florida. Dia mempunyai church over there di Florida. Dia mempunyai banyak sekali member. Membernya dokter, lawyer, orang-orang kaya. Yeah, the next one, not this one. Yeah, this is the guy. Ya. Saudara begitu melihat
Mereka adalah orang-orang yang fanatik mengikut akan Jose Luis de Jesus yang mengatakan dirinya God. Sekarang sudah berada di dalam 30 negara. Ya. Banyak sekali orang percaya, bahkan dia memakai simbol seperti simbol daripada Presiden United States. Karena dia mengaku bahwa dia adalah presiden daripada dunia ini. The end is coming soon. Amin, saudara. Ya, saya nggak mengatakan bahwa dia nanti akan menjadi ya dia sudah menjadi antikris, tapi saudara, ya dia mengajarkan bahwa dia katakan ya bahwa no evil, no sin dikatakan. Bahkan dikatakan ya no problem, you can do wrong things. Karena Tuhan itu baik. Dia mengutip akan beberapa ayat-ayat Alkitab. Semuanya sepertinya sesuatu yang benar. Tetapi bagi orang yang percaya, kita bisa melihat bahwa adanya sesuatu penyesatan. Bahkan orang yang percaya dengan dia mau untuk ditato, saudara. 666. Ya. Banyak sekali pengikutnya dan dia ya karena banyak orang-orang yang support dia naik armor, BMW and Lexus. Ya, be careful kalau saudara lihat ada orang naik Lexus. Ya. Jamnya saudara, diamond Rolex. Sesuatu yang mana ya kita mungkin bisa tertawa pada saat ini, tetapi mungkin saudara nggak mengikutin akan Jose Luis. Tetapi mungkin saudara bisa mengikuti yang lain. Kalau saudara tidak strong di dalam pengertian akan firman Tuhan. Orang-orang di Efesus melupakan kebenaran akan keselamatan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berbicara bagaimana tentang Taurat yang sangat mendukung. Taurat diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia adalah orang yang berdosa. Taurat diberikan justru untuk menunjukkan bahwa manusia membutuhkan akan juru selamat. Taurat diberikan justru untuk orang membawa dekat kepada Yesus. Karena dia adalah sumber daripada kasih karunia yang Tuhan berikan untuk keselamatan kita. Ada amin, saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita belajar untuk mengerti apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Otherwise kita akan hidup di dalam penyesatan. Banyak sekali pada saat ini orang-orang menuliskan akan buku. Saya tidak anti untuk buku-buku rohani, saudara. Saya tidak anti akan hal itu. Tetapi harus hati-hati terhadap buku-buku yang mengajarkan, banyak sekali buku-buku yang mengajarkan akan prosperity. Sepertinya orang yang gak prosper adalah bukan orang yang holy. Prosperity is not material only. Ada amin, saudara. Banyak sekali orang-orang mengajarkan akan hal ini. Bahkan setiap minggu mereka berbicara tentang prosperity. Berbicara tentang give, it will be given all the time. Tanpa memikirkan kalau Tuhan tidak memberi, apakah Tuhan tidak baik? Our God still good God. Amen. Doesn't matter he give or not. He knows. Dia tahu. Tetapi banyak sekali yang mengajarkan pada saat ini. Menyesatkan akan kehidupan kita. Dengan mengatakan,
bahwa Tuhan datang untuk memberi akan kelimpahan. That is wrong. Ada amin, saudara. Ya. Kita perlu untuk kita benar-benar mengetahui. Banyak sekali orang-orang membuat akan buku demi buku. Yang mana di dalam buku-buku mereka, ya, karena mereka trying to make money, that's why they trying to please, ya, orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang membaca menyukai, excited, merasa di-encourage, ya. Tetapi sebenarnya bukan sesuatu kebenaran daripada Alkitab. Saya ingin menganjurkan dan saya pun lebih menyukai buku ini daripada buku-buku yang lain. Ada amin, saudara. Read Bible more than read other books. Kalau saudara membaca buku-buku yang lain lebih daripada Bible, kita akan berjalan di dalam kesalahan. Kita perlu untuk membaca Bible lebih daripada buku-buku yang lain. Ada amin, saudara. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang strong. Tetapi biarlah kita tetap strong, tetap kuat. Jangan ada yang menggoyahkan akan iman kita. Dengan bagaimana kita lebih mengerti akan lebih banyak lagi akan firman Tuhan. Rasul Paulus kepada para penyesat, bagaimana dia mengatakan di dalam kitab Galatia, kita buka di dalam kitab Galatia pasal yang pertama. Dia sangat membenci orang-orang yang menyesatkan di dalam kitab Galatia pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia katakan, sekalipun siapa? Doesn't matter, siapapun. Dia katakan, meskipun dirinya sendiri, kalau memberitakan sesuatu yang salah, yang menyesatkan, biarlah menjadi orang yang apa? Rasul Paulus katakan, terkutuk. Ya. Let him be accursed. Dikatakan. Ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Rasul Paulus mengulangin sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tidak heran kalau Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh meminta betapa pentingnya Timotius stay di Efesus. Karena Rasul Paulus tidak mau. Serigala-serigala yang ganas ini memakan akan domba-domba yang sudah menjadi milik daripada Tuhan. Mereka yang menyesatkan Rasul Paulus benar-benar tidak menyukai. Dan Rasul Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk mengatakan kepada penyesat-penyesat itu untuk tidak memberitakan lagi, untuk tidak mengajarkan sesuatu hal-hal yang salah. Bahkan mereka orang-orang yang menyesatkan, mereka adalah orang-orang yang dikatakan di dalam Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mereka adalah pengajar hukum Taurat yang tidak mengerti perkataan mereka sendiri, dikatakan. Mereka adalah pengajar-pengajar yang gak mengerti perkataan apa yang mereka katakan. Tetapi mereka mengajarkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus meminta kepada Timotius. Ada sesuatu nasihat sehingga ada sesuatu kasih yang timbul dari hati yang suci, dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Sesuatu kasih yang timbul dari hati yang suci, yaitu sesuatu motivasi yang benar. Ada sesuatu motivasi. Kalau kita pagi hari ini, kita datang ke gereja, saya percaya Tuhan berbicara melalui Brother Robin. Ada amin, saudara. Apa motivasi kita?
Apakah karena sesuatu yang baik kita menyembah Tuhan? Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mempunyai hati yang murni, hati yang suci. Ada sesuatu motivasi yang baik dan benar. Bahkan dikatakan di dalam kasih, di situ ada sesuatu hati yang murni. Bukan hanya sesuatu sekedar perasaan atau menurut perasaan saya atau menurut perasaan Anda, tetapi sesuatu di mana ada sesuatu hati yang murni, yang mana dari hati yang murni itu timbul sesuatu tindakan kita. Ada sesuatu tindakan di mana kita dengan sesuatu kesadaran kita membawa kita untuk melakukan ada sesuatu tindakan yang benar. Pada sesaat saudara mungkin mengangkat tangan adalah dari hati yang benar. Bukan karena perasaan, tetapi benar-benar sungguh keluar daripada hati yang mana mengalir keluar di dalam sesuatu tindakan. Bahkan dikatakan di dalam kasih, di situ dikatakan ada iman. Iman yang tulus, iman kepercayaan yang dari hati mengalir sesuatu kepercayaan. Mengalir sesuatu di mana keluar di dalam appearance kita. Kita berjalan sebagai orang beriman. Kita bertindak sebagai orang beriman. Di dalam kehidupan kita, di dalam raut muka kita, di dalam segala hal, kita berjalan, kita melakukan semuanya adalah sebagai orang-orang sebagaimana saudara dan saya beriman. Ada amin saudara. Rasul Paulus mengingatkan adanya sesuatu nasihat untuk di Efesus, sehingga ada sesuatu kasih yang mana kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Biarlah hal itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada amin saudara. Kita boleh merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang kuat dan Tuhan mau untuk saudara tetap kuat. Ada amin saudara. Jangan kita menjadi orang yang makin hari berjalan, ya makin penat. Capek ikut Tuhan. Aduh aku gak bertumbuh. Dan lain sebagainya. Tuhan mau. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Ada amin saudara. Tuhan mau untuk setiap daripada kita makin hari berjalan semakin kuat. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dia adalah juru selamat kita dan berjalan dengan saudara-saudara seiman. Mereka adalah penopang akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih.